Hari ini saya mengawali kuliah dengan meminta Anda untuk menggambar bebas, sebebas-bebasnya. Kenapa seperti itu? Ya, dalam rangka untuk menggali ekspresi yang berbeda-beda. Ya, setiap orang punya minat yang berbeda-beda, punya lingkungan yang berbeda-beda. Nah, kemudian juga ya punya selera yang berbeda-beda. Nah, harapan saya tentu saja setiap orang mengambil objek yang berbeda-beda dengan ragam gambar yang juga berbeda-beda. Harapan saya itu. Nah, kemudian cuma ada fenomena ketika saya meminta menggambar sekarang ini banyak yang pertama yang dilakukan adalah buka HP, mencari gambar kemudian menduplikat. Ya, sama dengan kalau ada pertanyaan, ya ujian yang dilakukan banyak juga yang kemudian membuka HP, mencari jawaban di mesin Google, ya sehingga jawaban-jawaban itu tidak murni dari Anda. Ya, menurut saya itu ada persoalan sekarang terkait dengan bagaimana setiap orang bisa sebetulnya bisa menggali potensinya, mengekspresikan potensinya dengan sebebas-bebasnya. Nah, ketika saya meminta Anda menggambar, apa yang Anda lakukan pertama? Ya, menggambar, tapi sebelum Anda menggoreskan, apa? Memikirkan apa yang Anda gambar. Ya, satu nanti menentukan objek material gambar. Objeknya apa? Bisa apapun. Ya, bisa yang ada di sekitar kita yang Anda bisa lihat. Pemandangan alam, binatang, manusia, atau sesuatu yang tidak ada dalam kehidupan, tetapi bisa Anda imajinasikan. Anda bisa menggambar tentang hantu-hantu, tentang peri-peri yang cantik, jelita, dan lain-lain. Bisa menggambar makhluk-makhluk aneh yang itu tidak akan Anda temukan di dalam kehidupan nyata. Ya, seni adalah ekspresi, dia bisa apapun. Ya, Anda bisa menggambar alam, apa yang Anda lihat Anda gambar persis. Ya, tapi kenapa harus Anda menggambar alam? Ya, ada foto pemandangan yang ada foto, dan foto itu nilai seninya rendah. Kenapa? Karena tidak ada kreasi. Kecuali ketika Anda memotret itu memang ada kreasi dengan pengaturan cahaya dan lain-lain, perlu teknik yang dengan tingkat kesulitan tinggi sehingga menghasilkan gambar-gambar yang unik dan menarik. Begitu. Jadi saya mengambil gambar itu hanya sebagai satu kasus saja yang sebetulnya nanti materi kita akan menyeluruh. Ya, secara teori bisa dipakai dalam seni musik, seni tari, seni teater dan lain-lain. Ya, jadi yang Anda lakukan pertama adalah menentukan objek. Ya, objek itu bisa gambar manusia, bisa binatang dan lain-lain. Nah, kenapa Anda memilih objek tertentu? Apa pertimbangannya? Ada nggak pertimbangan bahwa ini sesuatu yang menarik? Pasti sesuatu yang menarik minat Anda, menarik perhatian Anda. Ya kan, ketika ada ini menggambar gunung, kenapa menggambar gunung? Apakah Anda pernah melihat gunung yang seperti ini? Ini masih mending, ada 3, biasanya kan 2. Nah, kenapa 2 itu juga ada teori nanti, teori strukturalisme yang bisa menjelaskan ya, ketika anak-anak di mana-mana disuruh menggambar, kenapa gunung? Padahal lingkungan di sekitarnya tidak ada gunung yang seperti itu. Ya, ada teori. Tapi saya tidak mau bicara lebih jauh soal itu. Jadi Anda memilih gunung karena mungkin
gunung adalah satu pemandangan yang menarik. Ya, karena seni adalah bicara tentang keindahan, tentu secara visual atau kalau musik secara bunyi atau kalau tarik gerak itu menarik. Maka Anda memilih sesuatu yang menarik pada sisi bentuk. Ingat bahwa seni adalah keindahan terutama pada bentuk. Anda bagaimana lukisan itu bisa seindah mungkin secara bentuk. Ya, pertama menarik, yang kedua penting. Sesuatu yang penting. Penting apanya? Kenapa Anda menggambar gunung tentang? Mungkin Anda ingin menggambarkan tentang keselarasan alam. Alam yang damai, alam yang tenang, alam yang bersih dengan segala kehidupan, dan kita menikmati hidup bersama alam yang damai itu. Ada gagasan. Seni bukan hanya keindahan bentuk. Tari bukan keindahan gerak, lukisan bukan sekedar keindahan komposisi warna, musik bukan sekedar bunyi-bunyian yang diatur sedemikian rupa menjadi indah didengarkan. Tapi di baliknya biasanya ada gagasan-gagasan, pemikiran-pemikiran, emosi-emosi, ya, sehingga melalui seni kita bisa memahami sesuatu, ya, merasakan, dan kemudian kita terhibur, tertawa, menangis, terharu, dan lain-lain, ya, pada aspek emosi. Begitu ya. Jadi, nah, sehingga nanti ketika memilih objek, gagasan apa yang mau Anda sampaikan, pesan-pesan apa. Nah, bagaimana menyampaikan gagasan itu lewat bentuk, lewat goresan, lewat gerakan, lewat bunyi-bunyian. Ya, nanti melalui apa yang disebut dengan semiotika, dengan sistem tanda. Bagaimana manusia hidup dengan menggunakan isyarat-isyarat, menggunakan tanda-tanda, dan dirangkai dalam satu bahasa. Ada bahasa tulis, ada bahasa isyarat, ada bahasa gerak. Ya, jadi bahasa itu bermacam-macam. Nanti kita akan belajar semiotika nanti ya, tapi kita ini bicara menentukan objek dulu. Objek yang penting, objek yang... Nah, ketika sudah menentukan objek, berikutnya Anda mulai menggambar. Anda menggunakan kertas dengan panjang lebar sekian sentimeter. Kalau di dalam panggung orang membuat tarian, ada panggungnya. Di dalam musik ada ruang udara yang kemudian dimainkanlah waktu. Ya, ruangnya itu berupa waktu. Misalnya 5 menit, kemudian dalam 5 menit itu bagaimana kemudian kita menyusun elemen-elemen itu. Kalau musik menyusun bunyi-bunyi, kalau di dalam tari menyusun gerak, kalau dalam seni lukis menyusun warna, menyusun goresan-goresan itu dalam satu rangkaian yang menarik. Ya, mulai menyusun elemen-elemen. Ya, elemen-elemen tari, elemen musik. Ya, silakan masuk. Ya, elemen-elemen warna dan lain-lain. Nah, kemudian dalam menyusun itu nanti tentu saja ada prinsip-prinsip yang juga perlu dipatuhi. Apa ya prinsipnya? Nanti ada prinsip kesatuan. Ya, dalam satu lukisan tentu hubungan antara satu dengan yang lain, ada gunung, ada ini sawah ya, ada pohon, harus ada hubungan. Bagaimana kalau tiba-tiba Anda menggambar komputer di situ? Nyambung nggak? Nggak nyambung. Tapi bisa juga nyambung ketika di era sekarang ini
komputer sudah di mana-mana, bisa saja orang-orang desa pegang komputer, ke sawah bawa komputer. Mungkin nggak? Ya sangat mungkin. Tetapi untuk melihat komputer itu nyambung atau tidak, itu kan harus ada kesatuan atau tidak, harus konteksnya jelas. Maka kesatuan itu berupa nanti kesatuan tema, ya konteks. Inilah yang mengikat. Ya, ini temanya apa? Konteksnya apa? Kenapa ada komputer di sawah? Ya, maka dalam satu seni, karya seni ya, dalam lukisan itu biasanya ini temanya apa? Topiknya apa? Sehingga berbagai elemen-elemen di dalamnya itu harus jelas ada satu kesatuannya. Ya, jadi ada kesatuan, kemudian juga antar elemen harus ada harmoni. Ya, keselarasan. Ya, harus selaras. Selaras itu kalau warna, biasanya warna-warna yang mirip ketika dipadukan, maka akan selaras. Tapi bagaimana dengan warna hitam dan putih? Ini selaras enggak? Ini warna yang kontras. Ya, tapi kenapa Anda pakai hitam dan putih? Nanti ini juga ada prinsip harmonis, sebaliknya ada kontras juga. Kontras itu sesuatu yang berbeda secara drastis, sesuatu yang dalam ini bertolak belakang. Ya, kenapa? Termasuk dalam lukisan kadang-kadang kontras itu dipakai. Kenapa? Supaya jelas. Putih kalau disandingkan dengan hitam, putihnya sangat jelas. Hitam jadi sangat jelas ketika disandingkan dengan putih. Kan begitu. Orang cantik kelihatan cantik kalau di sebelahnya tidak cantik. Begitu, kontras. Nah, akan sangat kelihatan. Kalau mirip-mirip sama-sama cantik, mana yang cantik bisa nggak jelas. Tapi kalau cantik dengan jelek, kontras. Kelihatan. Nah, putih dengan hitam menjadi kontras. Nah, di dalam seni biasanya juga dipakai ketika kita ini ya, nanti perlu ada fokus ya. Kan ada banyak elemen di dalam ketika Anda melukis, ada pohon, ada sawah, ada matahari. Fokusnya yang mana? Ya kadang-kadang ada namanya objek utama, ada objek pendukung. Objek utama itu dialah yang harus menjadi fokus. Nah ini kan nggak jelas. Mohon maaf, ada ini. Fokusnya apa? Nah biasanya nanti juga ada prinsip hidup. Sebuah seni harus hidup. Bagaimana? Apakah lukisannya kemudian bisa berubah, bisa bergerak? Tidak, tapi bagaimana membuat lukisan yang hidup? Pertama, biasanya juga ada gambar makhluk hidupnya. Ya. Ada manusia, ada binatang, ada. Nah, pohon apakah bukan makhluk hidup? Ya, tapi kalau pohonnya begitu kan kelihatan enggak. Bagaimana supaya pohon kelihatan hidup? Atau manusia bisa kelihatan hidup? Apakah sekedar diwarnai? Tidak. Manusia kelihatan hidup dari apanya? Nafas. Tapi kan kita tidak menemukan nafas itu di dalam lukisan. Pertama, kita akan melihat manusia itu hidup ketika dia sedang beraktivitas. Ketika sedang begini, dia tampak hidup. Atau ketika Anda menggambar begini, ya kurang hidup. Tapi ketika dia entah sedang berjalan, entah sedang melakukan aktivitas apapun, lukisan itu akan tampak hidup. Itu yang pertama, dia sedang beraktivitas. Yang kedua, orang nampak hidup ketika ekspresinya jelas hidup. Ekspresi itu penting.
Ya, saya foto Anda, kaki boleh tidak kelihatan. Tapi kalau sampai wajahnya tidak kelihatan, foto itu menjadi nggak jelas. Foto itu tidak hidup. Maka wajah harus kelihatan. Nah, foto itu akan hidup ketika wajah Anda sedang tersenyum, sedang menangis, sedang gembira, sedang terkejut, dan lain-lain. Itu yang membuat lukisan itu menjadi hidup. Ya. Nah, sama juga dengan tarian. Kadang-kadang tarian itu orang bergerak tapi nggak hidup. Karena penarinya sambil melamun. Tarian itu menjadi nggak hidup seperti boneka yang gerak ya. Ya, tapi dengan gerak-gerak sederhana karena ekspresif wajahnya maka tarian menjadi hidup. Nah, musik juga begitu, bunyi-bunyi itu akan hidup ketika ya seperti ada rohnya. Ya, itu. Jadi lukisan yang hidup, musik yang hidup, tarian yang hidup melalui ada aspek-aspek yang sifatnya manusiawi. Begitu ya. Jadi begitu. Nah, kembali ke fokus ini untuk menentukan harus ada objek utama, harus ada objek pendukung. Dalam lukisan bisa saja misalnya ada di sawah itu ada orang mencangkul. Dialah objek utama, sementara yang lain dia hanya pendukung, hanya latar aktivitas di sawah misalnya. Ya, maka yang petani di sawah itu dia harus lebih kuat, dia harus menjadi fokus. Nah, supaya menjadi fokus maka bisa salah satunya dengan bermain kontras itu. Dengan warna yang tajam, dia tampak menonjol, sementara yang lain kurang. Maka ada yang perlu dilemahkan, ada yang perlu diperkuat. Dalam menggambar pemandangan misalnya gambar pohon itu tidak perlu detail, ada gambar bahkan buahnya kelihatan, bunganya kelihatan, nggak perlu, apalagi yang hijau. Begitu ya. Nah, kemudian menyusun elemen. Nah, kemudian sebelum menyusun elemen itu ada satu yang juga penting. Salah satunya adalah dengan mengambil sudut pandang. Saya melihat Anda dari depan. Ketika saya bisa menggambar Anda dari sini. Ketika saya menggambar Anda dari sana, maka gambarnya berbeda. Atau saya dari atas berbeda lagi. Ya, kita cenderung mengambil gambar sudut pandang yang dipakai banyak orang. Ya, mengambil pemandangan dari bawah ya, dari lembah. Bagaimana kalau Anda posisinya di puncak gunung, Anda melihat bawah, Anda menggambar lembah-lembah itu. Hasilnya berbeda. Ya, sekarang drone ini laku karena melalui drone kita bisa mengambil gambar yang dari sudut pandang yang tidak bisa diambil orang secara normal. Ya, melihat dari ketinggian, apalagi kalau ini ya, haul gurus kumpul itu foto-foto yang beredar, video-video justru yang banyak diminati yang dari atas karena bisa melihat jutaan orang yang datang. Hari ini haul Guru Zuhdi ya, dan rumah saya berada di ring 1. Ya, depan rumah saya jadi area jamaah. Sehingga saya hari ini bahkan keluar pun waduh saya nggak berani bawa mobil. Ya, karena nanti jangan-jangan nggak bisa pulang. Karena sudah dipenuhi jamaah. Itu hal yang luar biasa. Begitu, jadi mengambil sudut pandang. Nah, kenapa Anda ketika menggambar bunga cenderung dengan depan atau ini pemandangan dari depan? Kenapa Anda tidak mencoba dari samping atau dari atas atau dari ya ini ketika mengambil sudut pandang ini orang akan lebih bijaksana ketika bisa memandang sesuatu dari sudut yang berbeda-beda. Dari dua arah khususnya. Ya, nah kalau di dalam sebetulnya apapun ya, drama, tari, musik, kan kita menentukan tema, kemudian setelah menentukan tema, kita akan menulis dan merangkai dalam lagu tentang sesuatu dari sudut mana. Saya menulis lakon wayang, saya mencoba untuk melihat sudut pandang yang orang tidak ambil. Biasanya, tokoh yang baik adalah Pandowo.
ya, Arjuna, Bima, Puntadewa, Nakula, Sadewa. 5 tokoh itu adalah sosok-sosok yang baik hati, tampan, rajin, ya, rajin menggosok gigi, gemar menabung, dan lain-lain. Sosok ideal Pandowo. Sementara di seberang Kurawa adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahat, orang-orang yang jelek semuanya. Sengkuni apalagi, sosok yang sangat licik. Itu di dalam pertunjukan wayang dalang pada umumnya. Saya mencoba melihat dari sebaliknya, dari sudut Kurawa. Saya coba lihat Kurawa dari sejarahnya. Ya, ada seorang putri bernama Dewi Gendari, seorang yang putri cantik jelita di negeri Ploso Jenar, diperebutkan banyak orang, kemudian diadakanlah sayembara, lomba memanah. Siapa yang paling ahli memanah, dialah yang akan mendapatkan Dewi Gendari. Dan sayembara itu kemudian dimenangkan oleh seorang kesatria tampan bernama Raden Pandu Dewanata. Maka dibawalah Dewi Gendari ke istana Astinapura. Di situ kemudian baru kita melalui ini ya, siapa Pandu sebenarnya. Pandu yang sudah punya 2 istri sebelumnya, Dewi Kunti dan Dewi Madrim, mendapatkan istri ketiga, ya, Dewi Gendari, dan dia punya kakak yang bernama Destarasta yang buta. Karena buta dia tidak punya istri. Karena kasihan pada kakaknya, maka kemudian diberikanlah salah satu istri Pandu itu kepada kakaknya. Silahkan dipilih. Terkecuali Dewi Gendari. Nah, kemudian bagaimana supaya dia tidak terpilih? Dia lumuri tubuhnya dengan bau-bauan. Tapi justru itu membuat Destarasta bernafsu. Dan dipilihlah Dewi Gendari. Aduh, gimana ya? Dia sangat tidak berdaya. Ya, dia tidak berdaya, tidak bisa melakukan apapun. Akhirnya ya sudah dijalani. Kemudian karena dia tidak mencintai Destarasta yang buta itu, atau karena dia ya untuk mengimbangi suaminya yang buta, maka kemudian dia menutup matanya seumur hidup. Dari hubungan sepasang orang yang suami istri yang sama-sama tidak melihat itu, lahirlah anak-anak Kurawa. Ya, kemudian Gendari punya adik namanya Haryosuman atau Sengkuni. Dia datang dari Ploso Jenar ke Astina untuk membela kakaknya, membantu kakaknya dan juga keponakan-keponakannya. Maka diperjuangkanlah bagaimana supaya anaknya ini bisa meraih tahta kerajaan, supaya anak-anaknya hidup bahagia. Ya, dia berjuang, dia menguasai negeri musuh bukan dengan perang tapi dengan politik. Dia bahkan menjadi patih, menjadi wakil presiden ya kira-kira di negeri Astina itu. Dia menguasai kerajaan. Kemudian berikutnya bagaimana tahta berikutnya dipegang oleh Kurawa. Dan sebetulnya tahta itu kan awalnya memang pada Destarasta, tapi karena buta, ya maka dia tahta itu diberikan pada adiknya. Nah, setelah adiknya itulah terjadi pergulakan, apakah ke anak-anak Pandu atau anak-anak Destarasta. Ya, karena raja ini kan Pandu, tapi Pandu itu kan dia hanya menggantikan sebetulnya dari Destarasta yang buta ini. Nah, kemudian Sengkuni berjuang supaya tahta berikutnya pada anak-anak Destarasta yang buta itu. Dan berhasil, tapi kemudian terjadilah perebutan kekuasaan, terjadi perang saudara ya, saudara sepupu. Begitu. Nah, yang baik yang mana, yang benar mana, ya tergantung dari sudut pandang mana kita melihat. Kalau dari sudut pandang Kurawa, Sengkuni adalah pahlawan. Pahlawan sejati yang dia datang dari negerinya, meninggalkan negerinya, merantau di Astina, negeri musuhnya, dan dia menguasai dengan politik. Dia memimpin kerajaan.
untuk keponakannya. Apa salahnya? Keponakannya yang lahir bukan karena cinta orang tuanya, lahir dari buah nafsu orang tuanya, lahir dari keterpaksaan, begitu. Ya, nah kita melihat sudut pandang mana? Begitu. Jadi ini di dalam cerita wayang. Nah nanti juga di dalam sebuah karya-karya lukis, karya tari, karya musik. Bagaimana ketika Anda membahas sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda. Sekarang lagi viral satu lagu, judulnya Bayar, Bayar, Bayar. Anda tahu ya? Lagi populer tentang polisi. Ya, ketilang bayar polisi. Apalagi? Cari SIM, bayar polisi. Mau masuk polisi, bayar polisi. Begitu. Ya, kelompok Sukatani, kelompok band yang membuat lagu itu, dia menulis dari sudut pandang mana? Dari sudut pandang orang-orang yang pernah mengalami itu, pernah ketilang, pernah buat SIM harus bayar, pernah dan lain-lain sudut pandang. Tapi bagaimana kalau dilihat dari sudut pandang polisi? Ya, itu pelecehan dan lain-lain. Ya, polisi ya menganggap bahwa tidak semua polisi jahat dan lain-lain. Ya. Maka polisi kemudian mendatangi. Ya, karena melihat lagu itu dari sudut pandang yang berbeda dan sebagainya. Jadi ya kita selalu berdiri di pihak mana itu kan tergantung posisi kita. Sehingga ketika kita membicarakan sesuatu cenderung berdasarkan ya kita di posisi mana. Ya. Ketika nanti berhadapan ya terjadilah konflik. Nah ini akan ramai kalau menjelang tahun-tahun politik. Ada calon presiden, Anda menulis apa itu akan sesuai dengan Anda di posisi mana. Apakah Anda tim ses atau Anda pendukung di salah satu sehingga yang lain jahat. Sementara di pihak sana yang jahat yang di sini dan sebagainya. Ya, begitu. Nah, di dalam ya kita adalah makhluk sosial dan kompleks di dalam hidup itu. Nah, sehingga nanti itu juga bagian penting dalam prinsip-prinsip ini ya. Kompleks. Habis seni itu kompleks. Ya, ketika Anda membuat tarian tidak cukup hanya membuat satu. Karena hidup manusia itu ada agama, ada politik, ada pendidikan, ada. Nah, bagaimana ketika Anda membuat lagu, membuat tarian, membuat lukisan itu, kemudian hal-hal itu nanti juga akan tercerminkan. Ya, sikap keagamaan, sikap politik, keterpendidikan kita sejauh mana. Nah, elemen-elemen itu akan nampak. Maka biasanya seni-seni yang bagus itu sederhana tapi kompleks. Sederhana itu tidak banyak menggunakan ini ya, elemen-elemen banyak tapi dia berbicara banyak hal. Kalau Anda membuat puisi yang bagus itu bagaimana setiap kata punya makna yang beragam, punya makna yang mendalam, sekaligus punya rasa. Sehingga puisi ketika dibacakan atau ini ya bisa membuat orang terhanyut. Ya. Begitu. Jadi puisi yang ya seni yang baik itu puisi, lagu, apapun begitu. Sederhana tapi kompleks. Maka ketika memilih elemen-elemen itu Anda tidak perlu mengambil sebanyak-banyaknya ya ketika Anda menggambar. Tidak perlu semua mencoba untuk dimasukkan di sawah. Anda cari apapun yang ada di sawah, mencoba Anda lukiskan. Ya, padahal tidak perlu. Anda perlu hanya mungkin beberapa saja.
Mungkin hanya Anda cukup menggambar gubuknya saja. Tahu ya gubuk gazebo di sawah itu? Bagi saya, ya saya anak petani, ketika saya berada di gubuk itu ada kedamaian. Makan yang paling enak itu ya di gubuk atau di pematang. Ya, dengan lauk yang sederhana cuma ikan asin atau tempe tahu, tapi sangat nikmat. Lebih nikmat dari makan di hotel. Karena ya Anda bisa menggambar sawah tidak harus semuanya, bisa hanya dari sudut pandang. Ya, Anda menggambar pasar, tidak harus semua yang ada di pasar itu Anda gambar. Anda bisa hanya mengambil satu sudut saja, tentang satu pedagang saja. Tapi dia berbicara banyak hal. Ya, seorang pedagang yang dia menjadi tulang punggung, seorang ibu-ibu yang dia menjadi tulang punggung dari keluarga, seorang ibu-ibu yang termasuk aspek kesukuan, ya misalnya kalau Anda lihat di pasar-pasar, di pasar lama itu pedagangnya yang banyak orang mana? Orang Madura. Kita tahunya dari logatnya. Nah itu kan hal-hal yang ternyata ada aspek kesukuan yang itu menarik juga untuk menjadi begitu. Tapi bagaimana menggambarkan kesukaan itu secara visual? Termasuk tukang becaknya, misalnya pakai kopiah. Kan orang-orang Madura juga itu sebagai identitas. Tentang kalau saya bukan orang Madura ya, bukan orang Madura. Nah, misalnya itu hal-hal yang, nah bagaimana peci itu bisa menggambarkan tentang kesukuan, tentang agama. Ya, maka seperti yang saya katakan tadi, bagaimana dengan sedikit elemen di dalam sebuah karya seni, tetapi berbicara banyak hal melalui sistem penandaan tadi. Contohnya ini tadi, kopiah yang dia bisa menjadi tanda dari sebuah agama, suku dan lain-lain. Ya, oke silakan, sudah cukup. Kalau ada pertanyaan.